Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita satukan hati kita untuk mengikuti ibadah keluarga Seresot Mertoba Medan dengan tema Marguru Tulomoni Rohani Depata, berserah kepada rencana Tuhan. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 17 ayat 1 dan 2. Raja Natu Mimbul. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuatkan jiwaku, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Epistel pada ibadah kita malam ini tertulis pada Kejadian 15 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita membacanya secara responsorial. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan menjawab Abram
keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Bukende nomor 743, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 2, "O Tuhan, togu-togu ma." Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita meneduhkan hati kita sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada malam hari ini tertulis pada kitab Filipi 3 ayat 17 sampai ayat 21 yang mengatakan demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Firman Tuhan yang saya bacakan tadi adalah surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Surat ini dikatakan juga sebagai surat cinta Rasul Paulus kepada jemaatnya. Mengingat perhatian Rasul Paulus kepada jemaat ini untuk tetap setia menjadi kekasih Allah, maka dia mengirimkan nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi, mengingat adanya masalah-masalah yang terjadi juga di jemaat ini. Rasul Paulus memang sudah berusaha menasihati jemaat ini. Sebagaimana dikatakan saudara-saudara, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Artinya, Paulus memberi nasihat ini dari hatinya yang terdalam dan dari kasihnya kepada jemaat ini, yang ternyata Rasul Paulus menyampaikan nasihat ini berurai air mata. Tentu bukan air mata yang dibuat-buat, tetapi karena memang dari hatinya yang sangat mendalam. Rasul Paulus berempati kepada jemaat Filipi ini. Ada beberapa masalah yang diingatkan Rasul Paulus pada jemaat Filipi yang terjadi di tengah kehidupan mereka. Yang pertama, bahwa ada muncul kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi yang menjadi seteru salib Kristus. Jadi dengan peringatan ini, jemaat Filipi supaya dapat menjaga diri. Dengan kata lain, saudara-saudara, Rasul Paulus mau menawarkan, apakah jemaat Filipi ini mau menjadi seteru salib Kristus atau menjadi pemikul setia salib Kristus? Karena kita tahu siapa yang menjadi seteru salib Kristus, maka kebinasaan akan menjadi ganjaran bagi dia. Tetapi siapa yang mau menjadi pemikul setia salib Kristus, dia akan mendapatkan kehidupan. Untuk itu dalam kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi pada jemaat di Filipi ini supaya mereka memikul salib Kristus, tidak menjadi seteru salib Kristus dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi pada mereka. Ketiga hal yang saya sebutkan tadi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ada sebagian yang menempatkan hidupnya, perutnya menjadi Tuhannya. Yang kedua, kemuliaannya adalah aib mereka. Yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ketiga hal ini juga yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Bayangkanlah kalau dikatakan di sini Tuhannya adalah perutnya. Apalah artinya ini? Kalau dikatakan Tuhannya adalah perutnya. Kalau perut itu memang adalah kebutuhan manusia memenuhinya untuk menjadi kelanjutan atau kesinambungan hidupnya dengan memberi makan, cari makan, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau itu yang menjadi terutama dalam kehidupannya, maka ini menjadi masalah serius. Saudara-saudara, Tuhan sudah pernah mengingatkan jangan sampai kita meresahkan, menggelisahkan hidup kita hanya karena memikirkan kebutuhan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakannya. Bayangkan,
Kalau hal seperti ini diperbandingkan, manusia yang lebih bermartabat daripada hewan-hewan diingatkan. Burung-burung di udara yang tidak menabur, tetapi mereka dapat menikmati kebutuhannya karena disediakan oleh Bapa di sorga. Apalagi manusia atau umat percaya. Saudara-saudara, ini tentunya menjadi masalah keseharian kehidupan kita. Kalau langkah-langkah yang kita lakukan ini mengedepankan atau mengutamakan pemenuhan itu dengan segala cara, atau dengan kekuatan mengandalkan kekuatan manusia, prestasi manusia, lalu kita mengabaikan percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan, ini menjadi masalah serius. Dan kita sudah pernah belajar, dan bahkan sering kali kita belajar dari orang-orang yang memang sampai kepada masalah seperti ini. Ada satu cerita yang pernah mungkin kita dengarkan. Seorang yang memang membanggakan kehidupannya untuk berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta duniawi ini. Setiap hari dia memang mendapatkan banyak keuntungan dan hartanya melimpah, tetapi tidak pernah cukup juga dalam kehidupannya. Setiap hari dia memiliki keuntungan-keuntungan dan dia mempunyai sebuah tempat penyimpanan harta itu di lantai 2 yang memang sengaja dibangunnya di rumahnya. Maka pada malam harinya dia masuk ke dalam ruangan itu semacam brankas, melalui pintu itu dia memasukkan harta ini ke dalamnya, lalu dia berkata, "Aku menjadi kaya." Lalu diletakkan harta ini. Dia keluar lagi dari ruangan itu. Begitulah setiap hari dilakukannya. Lalu pada suatu ketika dia masuk ke dalamnya dan dia membanggakan dirinya dan meyakinkan dirinya dia paling berbahagia. Tetapi saudara-saudara, sesampainya di dalam, dia mengucapkan apa yang menjadi kebanggaannya, tetapi dia lupa bahwa kunci pada pintu brankas itu, pintu gudang penyimpanan harta itu lupa dia bawa ke dalam. Dan serta merta ketika dia di dalam, pintu gudang ini terkunci secara otomatis dan kuncinya berada di sebelah luar. Maka dia berteriak. Nah, sebagaimana adanya gudang ini atau penyimpanan harta ini tertutup rapat, maka dia berteriak sekuat-kuatnya keluar, tetapi tidak seorang pun yang dapat mendengarnya. Selama berhari-hari dia tidak mendapatkan pertolongan. Dia berada di sana dan dia mati di dalam kelimpahan hartanya. Saudara-saudara, itu menjadi cermin kepada semua orang, jangan sampai kita mempertuhankan harta atau mempertuhankan kebutuhan perut kita. Tuhan sudah menyediakannya. Yang kedua, masalah yang diingatkan di sini, kemuliaannya ialah aib mereka. Saudara-saudara, kalau sudah sampai sedemikian masalah yang dihadapi manusia, bahwa kemuliaannya adalah aibnya, berarti dia sudah terjebak kepada kejatuhan yang sangat mendalam. Kalau aib itu sendiri menjadi kemuliaannya, maka di mana lagi harga dirinya? Kemuliaan kita itu tidak dapat dibeli oleh apapun. Dan kemuliaan kita tidak dapat terbayar
tergantikan, terbeli dengan yang lainnya. Itu adalah karunia pemberian Tuhan. Maka jangan sampai hidup kita ini mempermuliakan aib di dunia ini. Yang ketiga, firman Tuhan ini mengingatkan kecenderungan manusia terhadap perkara-perkara duniawi. Sebagaimana dikatakan di sini, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kembali lagi apa yang dimaksudkan di sini saudara-saudara, manusia dengan segala usaha pemenuhannya bukanlah bersumber dari dunia ini. Sama seperti Yesus sendiri juga yang dicobai oleh iblis pada kebutuhannya yang primer. Si iblis mengajak Yesus supaya kompromi menjadikan batu menjadi roti. Coba bayangkan saudara-saudara, apakah masuk akal batu menjadi roti? Si iblis menyuruh Yesus atau memerintahkan Yesus dengan atas nama anak Allah memperalat itu, membuat kebutuhan atau memenuhi kebutuhan ini secara tidak prosedural. Maka saudara-saudara, si iblis itu diperintahkan oleh Yesus, enyahlah. Maka saudara-saudara, Yesus menjadi teladan kita dalam pemenuhan kita, bukan dari dunia ini. Maka jangan sampai pikiran kita terjerat oleh perkara duniawi ini. Kita ada di dunia ini justru diutus untuk mengubah dunia ini, bukan menjadi panggung daripada keduniawian. Tetapi kita diutus oleh Allah untuk menjadi kemuliaan Allah dunia yang kita huni ini. Oleh karena itu pada ayat 20 nasihat Rasul Paulus ini mengingatkan kita, status umat percaya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya saudara-saudara, kewargaan kita yang sedang berada di dunia ini jangan sampai lupa diri. Kita tidak mau tinggal di dunia ini, karena dunia ini akan diubah oleh Allah. Lalu kita diutus ke dunia ini. Sebagai apa kita saudara-saudara? Tidak hanya sebagai manusia biasa, tetapi adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang diutus ke dunia ini. Sekali lagi, karena kewargaan kita adalah dari surga dan kita hadir untuk membawakan peran kita, menunjukkan peran kita sebagai anak-anak surgawi. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita menempatkan hidup kita dalam dua hal menjadi pilihan kita. Pertama, apakah kita menjadi seteru salib Kristus atau kita menjadi pemikul salib Kristus? Kalau kita pemikul setia salib Kristus, maka kita jelas siapa diri kita. Kita adalah warga kerajaan surga yang sedang diutus dunia ini dan yang sedang memainkan peran kita di dunia ini, menghadirkan surga, kerajaan surga di dunia ini. Selamat menjadi umat pemikul setia salib Kristus, bukan sebagai seteru salib Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini yang sungguh indah, mengingatkan kami siapa kami ini. Kami adalah warga kerajaan surga yang Tuhan utus untuk memikul salib setia Kristus, bukan sebagai seteru salib Kristus. Ya Tuhan, salib Kristus adalah jalan kehidupan bagi kami. Dan karena itu kami harus mau menjadi pemikul salib Kristus
yang menuju kepada kehidupan kami. Kuatkan dan berkatilah kami Tuhan menjadi umat-Mu yang setia memikul salib Kristus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 772 ayat 1. Tuhaku do pature dalaki. Dilanjutkan dengan 2 syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam 1 minggu ini. Terlebih seluruh jemaat gereja Tuhan, HKBP Martoba Medan. Bapa di dalam surga, di kebaktian keluarga, pertangyangan yang diberikan oleh gerejamu di masing-masing week. Terima kasih Tuhan. Begitu juga firman Tuhan yang telah kami dengarkan melalui hamba Tuhan. Bapa, kuatkan hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan firman Tuhan menjadi teladan di dalam kehidupan kami masing-masing. Begitu juga Tuhan, firman Tuhan menjadi kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan kami ke depan. Bapa, begitu juga Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada, di dalam pekerjaannya, usahanya, di dalam bertani. Berilah Tuhan buah yang baik di kehidupan mereka, sehingga buah yang mereka peroleh dapat mencukupi kehidupan keluarganya masing-masing. Begitu juga Tuhan, jemaat gerejamu yang dalam keadaan sakit, Engkau berkati obat usaha mereka, agar melalui itu Tuhan, kesembuhan mereka peroleh dapat melakukan aktivitasnya di dalam duka cita. Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap keluarga, berikan kesabaran, terlebih Tuhan memberikan kekuatan buat mereka. Biarlah Tuhan duka cita itu Tuhan terlalui menjadi sukacita di kedepannya. Bapa di dalam surga, begitu juga pelayan-pelayan gereja Tuhan, Engkau berkati Tuhan melalui hamba Tuhan pendeta, seluruh pemain keyboard, song leader, Engkau berkati mereka di dalam pelayanan pertangyangan ini. Ampuni dosa kami. Melalui Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 522 ayat 1 sampai ayat 2, Surgoi Sabulota Doi, sambil mengumpulkan persembahan. Surgoi
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.